Shalom, perkenalkan nama saya Rupebianti Simamora, NIM 220110105. Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 1, mata kuliah Teologi Sistematika, dosen pengampu Dr. Baginda Sitompul MPDK. Saya salah satu dari mahasiswi IAKN Tarutung. Tahun pembelajarannya 2022 atau 2023. Kata setan hanya 2 kali ditulis di Alkitab, yaitu Wahyu 12 ayat 9, Wahyu 20 ayat 2, yang termasuk kepada kata Satanas dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan menjadi kata iblis dalam 34 lain di Alkitab, karena sinonim untuk kata Satan yang terdekat dalam bahasa Indonesia adalah iblis. Kapan tepatnya Allah menciptakan para malaikat? Hal ini masih didapatkan, namun satu hal yang pasti kita harus ingat bahwa Allah tidak pernah menciptakan hal buruk seperti Satan atau iblis. Tidak menciptakan Satan atau iblis menjadi makhluk yang jahat. Allah menciptakan segala sesuatu dengan baik dan untuk kebaikan, karena dalam kesuciannya Allah tidak bisa menciptakan sesuatu yang berdosa. Karena tertulis dalam Kolose 1 ayat 16, begini firman-Nya, karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di bumi, yang kelihatannya, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Yang Allah ciptakan adalah malaikat yang di kemudian hari menjadi iblis atau Satan. Alkitab mengadentifikasikan bahwa Satan iblis awalnya adalah salah satu malaikat yang baik. Lucifer adalah makhluk ciptaan yang paling cantik. Ia juga dipenuhi hikmat sehingga menjadi makhluk yang pandai dan semua ciptaan. Lucifer adalah makhluk yang paling cantik, pintar dan berkuasa. Ada tertulis di Yeskiel 8 ayat 12b, gambar dari kesempurnaan Engkau penuh hikmat dan maha indah. Penyebab malaikat jatuh sehingga menjadi iblis atau Satan. Walaupun malaikat adalah makhluk yang indah, pintar dan berkuasa, namun mereka tidak boleh disembah karena mereka adalah makhluk ciptaan Tuhan. Hanya Tuhan Sang Pencipta yang patut disembah. Seperti makhluk cerdas lainnya, malaikat atau iblis bebas memilih untuk melakukan apa yang benar dan yang salah. Namun iblis memiliki keinginan untuk disembah. Hasratnya untuk mendapatkan kemuliaan lebih besar dari hasratnya untuk menyenangkan Allah. Tertulis dalam Yesaya 14 ayat 13 sampai 14, begini firman-Nya, Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak di antara bukit pertemuan jauh di sebelah utara, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendaklah menyamai yang maha tinggi. Malaikat yang menjadi iblis memutuskan untuk menentang Allah dan menghasut manusia pertama untuk mengikuti Dia. Jadi dia mendirikan dirinya setan, yaitu penentang. Jadi ketika Lucifer memberontak menentang Allah, sepertiga dari malaikat bergabung dengan pemberontakan ini. Tidak diragukan lagi, sepertiga malaikat yang jatuh yang disebut setan-setan. Neraka sendirilah tempat yang peruntukan untuk iblis dan malaikat demikian tertulis di Matius 25 ayat 41, begini firman-Nya, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Iblis berusaha menjatuhkan manusia untuk mengalami nasib seperti dirinya. Dengan asal-usul setan tersebut, Lucifer dan malaikat-malaikatnya dikenal sebagai sosok yang menggoda dan mempengaruhi manusia agar terjatuh dalam dosa, terutama dosa kesombongan. Perlu kita ingat bahwa sebelumnya Lucifer adalah malaikat yang melayani Allah. Jadi ia sangat tahu bagaimana seharusnya manusia menyembah dan melayani Allah. Lucifer dan Beelzebul adalah dua nama yang disebut Alkitab yang sering kali dikaitkan dengan setan.
Namun Lucifer dalam teologi Kristen didefinisikan dengan sebutan putra fajar, yang dalam Yesaya 14 ayat 12 dikaitkan dengan sebutan pemfitnah. Beelzebul sendiri adalah nama dewa yang pristine, yang artinya dewa lalat, yang dalam Perjanjian Baru sering disinonimkan dengan Satan. Selain itu, Satan juga sering digambarkan sebagai ular atau ular naga. Dalam kisah Adam dan Hawa di Kejadian 3, ular yang membujuk Hawa hingga jatuh ke dalam dosa diidentifikasikan sebagai Satan. Bahkan dalam Wahyu 20 ayat 2 dituliskan dia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Adalah tempat perlindungan yang aman bagi kita. Setan adalah penipu dan pendusta. Yesus bahkan berkata, "Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta." Dalam Yohanes 8 ayat 44. Untuk itu kita harus bersabar dan mengandalkan Tuhan agar tidak jatuh dalam tipu muslihat iblis yang ingin menghancurkan dan membinasakan anak-anak Tuhan. Jangan biarkan kesombongan menyusup dan menguasai hati, karena sama seperti iblis yang jatuh ke dalam dosa karena hal itu. Demikian juga hal tersebut akan menjadi awal kejatuhan kita. Walaupun demikian, jangan takut dengan Satan atau iblis, sebab dibandingkan dengan Tuhan, dia bukanlah apa-apa. Untuk itu, kita harus terus berlindung pada Tuhan dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan, sebab itu adalah satu-satunya tempat perlindungan yang aman bagi kita. Lalu tertulis dalam Lukas 10 ayat 18-19 begini firman-Nya. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilaf dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga." 8 fakta tentang setan yang harus kamu tahu supaya bisa berjaga-jaga. 1. Setan adalah penentang Tuhan, bukan lawan Tuhan. 2. Setan adalah pembohong. 3. Setan adalah penipu. 4. Setan meniru apa yang Allah lakukan. 5. Setan memiliki masa lalu yang mulia, tetapi penghakimannya pasti. 6. Setan adalah pencuri. 7. Setan adalah Allah dunia ini. 8. Setan hanya mampu mengalahkanmu jika kamu mengizinkannya. Ayat emas Alkitab tentang godaan roh iblis tertulis dalam Alkitab. Yakobus 1 ayat 3, Yakobus 1 ayat 13, 1 Timotius 2 ayat 14, Yakobus 1 ayat 12, Mazmur 38 ayat 9, Matius 6 ayat 13, Matius 26 ayat 41, Matius 13 ayat 22, Markus 7 ayat 20-23, Lukas 4 ayat 2, Ibrani 4 ayat 15, Galatia 6 ayat 1, Amsal 6 ayat 28, 2 Petrus 2 ayat 9, 1 Korintus 10 ayat 13, Kejadian 3 ayat 13. Dibawahi oleh iblis di Matius 4 ayat 1-11. Begini firman-Nya. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicoba iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencobaan itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah.
lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menentangkan engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis menjawabnya pula di atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Menyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Lukas 4 ayat 13. Yesus dicobai oleh iblis. Kemudian Yesus yang penuh dengan Roh Kudus meninggalkan sungai Yordan dan dibawa oleh Roh dan di gurun tandus di Judea. Di situ ia dicobai oleh iblis selama 40 hari. Selama itu ia tidak makan apa-apa, sehingga ia merasa sangat lapar. Iblis berkata, "Kalau engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menyahut, "Dalam kitab suci tertulis, orang tidak hanya hidup dari roti saja." Lalu iblis membawa Yesus naik dan untuk sesaat lamanya memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Iblis itu berkata kepadanya, "Asal engkau mau berlutut menyembah aku, maka semua kerajaannya yang indah ini dengan segala kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Karena semua ini milikku, dan dapat kuberikan kepada siapa saja yang sesuka hatiku." Yesus menjawab, "Dalam kitab suci tertulis hanya Allah yang patut disembah." Kemudian iblis menjawab Yesus ke Yerusalem, ke atas bait Allah, dan berkata, dalam kitab suci tertulis hanya Allah yang patut disembah." Kemudian iblis menjawab Yesus ke Yerusalem di atas bait Allah, berkata, "Kalau engkau anak Allah, loncatkanlah ke bawah, karena dalam kitab suci dikatakan bahwa Allah akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk menjaga agar tidak remuk kena batu-batu di bawah itu." Yesus menjawab, "Dalam kitab suci juga dikatakan, jangan dicobai Tuhan Allahmu." Setelah iblis mengakhiri percobaannya, ia meninggalkan Yesus untuk sementara waktu. Janganlah kau mencoba Tuhan Allahmu. Setelah iblis mengakhiri percobaannya, ia meninggalkan Yesus untuk sementara waktu.